Mayoritas partai politik di DPR kecuali PDIP menolak penerapan sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Mereka menginginkan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka seperti diterapkan di pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani pimpinan fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Sementara PDIP mendukung sistem proporsional tertutup. Secara sederhana, sistem proporsional terbuka mensyaratkan pemilih untuk mencoblos partai dan nama caleg yang akan dipilihnya di DPR. Sebaliknya, dengan sistem proporsional tertutup, pemilih cukup mencoblos partai. Lalu, partai menentukan siapa caleg yang akan dikirim ke Senayan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, menegaskan wacana pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup membuat demokrasi mundur ke belakang. Menurut Saan, sistem ini membuat rakyat tidak tahu siapa caleg yang akan mewakilinya di DPR. Rakyat ibarat memilih kucing dalam karung. Nah, kalau misalnya tiba-tiba diubah menjadi sistem proporsional tertutup, ini kembali seperti ke zaman Orde Baru, di mana rakyat tidak beri kesempatan untuk mencari siapa calon wakilnya yang dalam pandangan rakyat dianggap terbaik. Ini seperti dalam kayak peribahasa membeli kucing dalam karung. Jadi dia nggak tahu nanti siapa yang akan mewakilinya. Nah, ketika ada sebuah persoalan yang terkait dengan daerahnya, dengan wilayah dan sebagainya, dia harus mengadu ke siapa, karena tidak ada yang mau merepresentasikan. Sementara itu, PDIP mengambil sikap berseberangan dengan seluruh partai politik dengan mendukung penyelenggaraan sistem proporsional tertutup. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai pengalaman kompleksnya penyelenggaraan pemilu menjadi pertimbangan untuk mendukung sistem proporsional tertutup. Melalui sistem proporsional tertutup, setiap kader partai akan meningkatkan potensi dan kompetensinya sebelum duduk di kursi legislatif. Peserta pemilu adalah partai politik, dan kemudian kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai. Kita bukan partai yang hanya didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik, dan disitulah proporsional tertutup kami dorong, karena juga sangat tepat dalam konteks saat ini di mana kita dihadapkan pada berbagai persoalan ketidakpastian perekonomian global. Sebelumnya, wacana pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup muncul dari pernyataan Ketua KPU Hashim Asyari. Pernyataan ini dinilai tidak tepat karena KPU seharusnya konsisten mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 tentang pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Dari Jakarta, Tim Liputan MGN. Ya, kembali kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Saya akan langsung kepada Pak Dedi dulu. Pak Dedi, sudah sekian lama kita menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilu, dan kali ini hanya PDIP yang ingin kembali seperti zaman Orde Baru, yaitu proporsional tertutup. Pak Dedi, apakah memang tujuan utama PDIP ingin tertutup kembali ke zaman Orde Baru supaya memang partai politik ini memiliki kontrol yang lebih begitu terhadap kadernya? Jadi jangan dibilang kembali ke zaman Orde Baru ya, tetapi kembali ke lebih jauh lagi dari situ. Tahun 55 juga kita pakai proporsional tertutup, ya. Jadi tahun 55 bukan hanya Orde Baru. Dan di negara-negara demokrasi juga dulu banyak juga yang melakukan sistem tertutup, ya. Kenapa? Terutama yang berbasis kepada partai, terutama Eropa kontinental misalnya. Dan di kita kenapa? Karena kan perkembangan politik kita itu dari sejarahnya kan berasal dari komunitas-komunitas, sama juga dengan di negara lain. Ya, itu kejadiannya. Baru berubah itu kan tahun 2004 ketika menjelang pemilu 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan itu menjadi sistem proporsional terbuka. Nah, sekarang kenapa terjadi keramaian? Yang terjadi keramaian itu kan dari pernyataan Ketua KPU yang menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa sistem pemilu legislatif kita kembali ke sistem proporsional tertutup.
Oke. Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya 6 orang pribadi yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Bukan PDI Perjuangan loh, tetapi Oke. pribadi-pribadi. Kebetulan salah satu diantaranya adalah kader dari PDI Perjuangan, Ya. ada satu kader dari Nasdem kalau saya nggak salah, tapi katanya sudah bukan anggota. Jadi ini adalah persoalan orang gitu ya. Nah, PDI Perjuangan tentu taat kepada konstitusi, Oke. undang-undang yang Tapi yang mengatur salah terkait dengan itu. sistem terbuka itu apa, Pak Dedi? Ya, entar dulu saya jelaskan. Setiap sistem itu ada kelebihan, ada kekurangan. Sistem proporsional tertutup memungkinkan partai-partai yang berbasis kaderisasi tentu memilih calon-calon terbaik. Sehingga mereka yang dicalonkan itu benar-benar sudah melalui berbagai proses pengkaderan berjenjang, sudah melalui proses-proses interaksi di lapangan dari bawah sehingga sampai ke atas, sehingga kemudian melalui musyawarah dari tingkat ranting di desa, kecamatan, ya, kabupaten hingga provinsi dan nasional itu memang sudah memiliki rekam jejak. Nah, itu tentu akan lebih mudah bagi partai yang bersangkutan untuk menjaga perilaku daripada caleg-caleg yang kemudian terpilih di parlemen. Nah, itu bisa memastikan bahwa orang-orang itu tidak bekerja dengan semaunya, tetapi berdasarkan garis ideologi yang sudah ditetapkan. Nah, tetapi ada juga kekurangannya, ya. Di masa lalu memang banyak terjadi, misalnya karena kedekatan dan sebagainya. Itu salah satu aspek buruknya, gitu ya. Oke. Tapi sistem proporsional terbuka bukan tidak punya banyak masalah. Banyak sekali masalah. Kita tahu bahwa setelah pemilu terbuka ini, maka salah satunya kualitas DPR dalam menghasilkan undang-undang berdasarkan prolegnas yang diajukan dari periode ke periode itu terus menurun dibanding sebelumnya. Yang kedua, banyak kasus-kasus di mana kemudian anggota DPR terlibat korupsi karena apa? Biaya politik yang mahal sekali, tinggi sekali. Untuk menjadi anggota DPR RI itu, Mas, serendah-rendahnya kalau menurut pengalaman dan informasi dari teman-teman dari berbagai partai, itu minimal harus ada uang 10 miliar. Sehingga orang-orang yang datang dari bawah, berkeringat di bawah, tidak akan punya kesempatan untuk bertanding melawan katakanlah anak bupati, anak gubernur, ya, anak wali kota. Saya harus berikan kesempatan ke Kang Saan dulu, Pak Dedi. Kang Saan, tanggapannya bagaimana? Apakah memang demokrasi terbuka, proporsional terbuka ini memang lebih baik begitu dibandingkan dengan tertutup, Kang Saan? Ya, pertama tadi kalau kita lihat dari sisi pengkaderan, baik terbuka maupun tertutup, pengkaderan itu kan menjadi fungsi utama parpol. Bagaimana parpol bisa menghadirkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi caleg. Itu satu secara internal. Yang kedua juga partai juga dengan sistem proporsional terbuka memberi kesempatan kepada orang-orang baik yang memang baru mau bergabung dengan partai. Jadi tetap bahwa sistem proporsional terbuka itu tidak mengabaikan dari sisi pengkaderan. Jadi justru yang maju itu ya memang kader-kader terbaik yang dia punya grassroots, dia punya basis yang dia dicalonkan di dapil itu. Nggak mungkin misalnya partai mencalonkan calon-calon yang tidak punya grassroots, tidak punya reputasi, yang tidak punya kredibilitas. Itu ya dari sisi kalau misalnya kita bicara soal pengkaderan. Jadi itu satu hal. Nah, yang kedua dari sisi akuntabilitas, transparansi, saya katakan tadi dengan sistem proporsional terbuka itu orang punya kesempatan buka ruang. Misalnya gini contoh tadi, misalnya Bang Dedi menyampaikan sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya yang besar, hanya orang-orang tertentu yang bisa terpilih. Kita cek deh. Saya kebetulan 2009 ikut pemilu juga. Banyak nama-nama besar yang punya uang, punya jabatan, justru dia kalah oleh orang-orang yang memang tidak punya duit, tidak punya jabatan, tapi dia mau rajin, gitu kan. Saya nggak usah sebutkan namanya, itu banyak.
bisa dicek lah misalnya. Nggak mungkin misalnya seorang aktivis, baik di Nasdem, di PDIP, saya kan banyak juga kenal teman-teman aktivis di PDIP yang satu angkatan dengan saya. Kalau misalnya dari sisi tadi yang dibilang, itu rasanya nggak mungkin. Tapi ada orang yang punya jabatan, punya duit, punya modal, tapi nggak kepilih. Nah, ini kan soal bagaimana membangun basis, bagaimana membangun reputasi politik. Justru rakyat diajak untuk melihat siapa kira-kira calon yang terbaik. Jadi dalam sistem politik proporsional terbuka, kita memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan haknya untuk mendapatkan wakil rakyat yang terbaik, yang dikenal oleh mereka, punya reputasi, punya kompetensi, dan juga bisa memperjuangkan. Jadi lebih transparan ini begitu ya, Kang Saan ya. Baik. Transparansi itu penting. Baik. Terakhir, saya kira saya ke Pak Ferry dulu. Sebelum kita jeda ya, Pak Ferry, menurut Anda peluang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai sistem pemungutan suara ini seberapa besar kemudian peluangnya dikabulkan hakim? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Ferry, peluang uji materi terhadap undang-undang ini seberapa besar dikabulkan oleh hakim? Selalu tentu saja ada peluang ya, jika disimak beberapa putusan MK juga sering tidak konsisten dengan putusan yang sebelumnya. Jika MK taat kepada konstitusi dan putusan yang sudah mereka pernah putus, semestinya memang tidak ada peluang sama sekali. Karena berdasarkan putusan nomor 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008 sudah jelas ya bahwa sistem proporsional terbuka adalah pilihan paling konstitusional, yang paling cocok dengan gambaran pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut MK, karena rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah yang menentukan siapa yang duduk mewakili mereka di parlemen, bukan ketua partai. Kalau kemudian digunakan tertutup, maka potensi dominasi ketua partai untuk menentukan siapa yang duduk di parlemen akan tinggi. Bukan tidak mungkin jembatan antara orang yang diwakili dengan orang yang mewakili akan hilang. Orang tiba-tiba saja di kampung saya misalnya tidak kita kenal di dapil kita, wakil kita, ya, karena ditentukan oleh ketua partai. Oleh karena itu juga sesuai dengan konsep pasal 22E ya, bahwa azasnya langsung, maka rakyat secara langsung yang menentukan perwakilannya. Nah, memang kalau bicara untung rugi pemilu, masing-masing partai sedang menggunakan taktiknya. Saat ini kalau dilihat hasil pemilu sebelumnya, party ID-nya PDIP itu cenderung lebih tinggi dibandingkan partai-partai lain. Artinya orang mencoblos partai jauh lebih besar di PDIP dibandingkan di partai lain yang mencoblos perwakilannya secara langsung. Nah, PDIP sedang cari untung besar nih, mau cari untung besar, padahal sudah untung, padahal sudah menang gitu ya. Maunya berupaya lebih banyak lagi. Padahal semestinya harus ada perimbangan. Dominasi budaya berpartai kita ada di ketua partai itu harus diimbangi. Jadi Pak Ketua Partai bisa menentukan arah perjuangan di parlemen, bisa menggantikan anggota parlemen, harus diimbangi bahwa rakyatlah yang berhak menentukan siapa duduk di parlemen. Supaya dominasi ketua partai dalam budaya partai kita itu berimbang. Makanya tidak cocok mensandingkan konsep tertutup di negara lain dengan konteks budaya berpolitik di Indonesia. Karena jauh sekali bedanya. Oleh karena itu, bagi saya penting juga dilihat maksud dan tujuan dari konsep terbuka ini untuk melindungi kader juga. Padahal kalau PDIP mau bertarung terbuka, mereka juga sudah pernah berapa kali menang di ketentuan ini, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu juga harus semua wilayah diambil, karena ini bagian dari upaya perimbangan konstitusional yang diinginkan. Dan harus diingat di putusan 22/24 itu, Mahkamah sudah menegaskan bahwa sama sekali konsep proporsional terbuka itu tidak menghilangkan gagasan bahwa partai adalah peserta pemilu. Karena bagaimanapun orang yang ingin maju tetap harus melalui partai. Jadi tidak ada persoalan, dan ini harus betul-betul dijaga. Dan paling penting, ini sudah 4 kali pemilu, sudah 20 tahun kita menggunakan ini. Kalau dirubah, ini merusak keajekan sistem pemilu.
sedapat mungkin sistem pemilu itu yang sudah ajak tidak diubah begitu ya, Baik. agar orang Ya. semakin kenal dengan sistem yang dipakai dan tidak lagi berubah-ubah, nanti sosialisasi lagi dan membingungkan publik lagi. Oke, waktunya juga sudah sangat mepet ya, pemilu akan segera dimulai. Pak Dedi, mungkin Anda mau menanggapi ada proses transparansi yang hilang. Publik tidak mengenal siapa kemudian yang akan mewakili di DPR dan kemudian terlalu memberikan kekuasaan terlalu besar terhadap ketua partai politik, Pak Dedi. Ya, itu kan prasangka buruk ya, atau mungkin pengalaman dari partai-partai yang ketua partainya tidak menerapkan asas demokrasi di dalam partai. Saya melihat begini, apakah hilang hak rakyat memilih wakilnya kalau data tertutup? Tidak juga. Kalau partai itu memasukkan ya calon-calon yang tidak dikenal, tidak punya jaringan di masyarakat, ya partainya akan kena hukum segera. Dan kalaupun akhirnya karena partai itu kuat lalu tetap terpilih, pada pemilu berikutnya pasti akan mendapatkan hukuman dari publik. Dan mari kita lihat realitanya. Ya realitanya ternyata yang dipilih oleh masyarakat itu tetap mayoritas, hampir 86% itu nomor urut 1, 2, dan 3. Ya, 56%-nya itu nomor urut 1. 65%-nya nomor urut 2. Jadi ternyata di dalam masyarakat pun nomor urut 1, nomor urut itu sangat berpengaruh. Sangat sedikit persentasenya ya caleg yang dipilih itu di bawah nomor urut 1, 2, dan 3. Biasanya yang bisa mendapatkan kursi di bawah nomor urut 1, 2, 3 tentu memang punya kelebihan-kelebihan. Bisa jadi faktor ketokohan, bisa popularitas, tetapi yang terutama adalah faktor uang atau faktor dinasti. Silakan dicek datanya gitu loh. Kita bicara data saja. Nah, saya percaya begini, hukuman publik akan diberikan kepada partai ya yang melulu hanya mengedepankan oligarki. Tetapi kita sebagai PDI Perjuangan, karena kita yakin betul bahwa kader-kader kita itu sudah melalui proses pengkader internal yang berjenjang, ya, juga melalui berbagai persyaratan-persyaratan, ada psikotes, ada tes kesehatan rutin dan sebagainya. Itu kita percaya betul. Karena apa? Memang sistem pemilu kita dalam undang-undang juga mengatakan partai pemilu sebagai peserta pemilu, bukan perorangan. Ketika terjadi pemilihan terbuka, akan memacu kompetisi habis-habisan di bawah, yang menyebabkan bisa partai juga di bawah tidak solid. Kenapa? Setiap struktural partai mendukung calon yang berbeda, semua berlomba-lomba mendapatkan suara dengan segala cara, apakah dengan money politik, apakah dengan sembako, dan segala macamnya. Jadi biaya politik itu mahal. Kang Saan dulu, Pak Dedi. Kang Saan, apakah kemudian kita bisa menjamin bahwa partai politik nantinya ketika kemudian menggunakan sistem tertutup akan betul-betul memilih kader yang berkualitas, yang bisa membangun komunikasi yang baik begitu dengan publik? Ya, yang pasti gini, yang pasti satu, kalau kita merujuk ke pengalaman sebelumnya ya. Pengalaman sebelumnya itu adalah ketika menggunakan proporsional tertutup. Satu, tidak ada, jangankan caleg yang terpilih, yang ditetapkan sebagai anggota DPR, yang sedikit mengenal yang banyak aja tidak tahu siapa wakilnya. Saya merasakan itu kan, siapa wakilnya, itu satu hal. Nah, bagaimana dia dalam relasi antara wakil dan terwakil itu menjalankan fungsi representasi dengan baik. Karena tadi antara wakil dan terwakil saja itu ada gap yang sangat jauh. Apa gapnya? Tidak saling mengenal. Wakilnya tidak mengenal, yang diwakilinya pun tidak mengenal. Nah, yang kedua, patsun wakil itu lebih takut kepada partai, karena memang partai yang menempatkan dia, kan gitu. Nah, dalam sistem proporsional tertutup itu kan sebenarnya win-win solution. Partai tetap peserta pemilu, partai tetap yang memasang caleg-caleg di sebuah dapil, tapi rakyat diberi kesempatan untuk mencari dari sekian pasang nama yang dicantumkan oleh partai, silahkan cari yang terbaik. Misalnya di dapilnya Bang Dedi,
PDI memasang nama-nama ini. Rakyat melihat Bang Deddy yang terbaik, maka Bang Deddy yang dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak kan gitu kan. Sebaliknya di sana. Nah tapi ketika misalnya nanti Bang Peri lah bisa menjelaskan, kalau pengalaman di tertutup, suara itu kan di-pool di provinsi semua. Jadi nggak ada lagi nanti itu istilahnya ada caleg ini karena milih partai semua. Jadi yang nyoblos gambar partai semua itu satu. Yang kedua, yang pasti rugi itu rakyat. Kenapa? Rakyat kehilangan haknya. Rakyat kehilangan haknya untuk mencari sosok yang terbaik yang bisa mewakilinya. Rakyat kehilangan haknya untuk mendapatkan wakilnya yang bisa mengenali wilayahnya, mengenali daerahnya, sehingga bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya. Jadi sisi-sisi ini. Nah soal misalnya gini, biaya politik. Saya ingin juga menyampaikan bahwa ketika misalnya dengan sistem proporsional tertutup, orang berlomba untuk menjadi nomor satu. Ya. Nah ketika ingin menjadi nomor satu, pasti kita bukan sudon, tapi kan kita harus mengeliminir bahwa pasti nanti akan ada yang namanya lobby ingin nomor satu. Nah ketika orang nggak dapat nomor satu, istilah dulu zaman Orde Baru tuh ada nomor peci, ada nomor sepatu. Kalau orang udah dapat nomor sepatu karena partainya yakin ya dia nggak gerak karena yakin jadi anggota DPR. Tapi kalau misalnya dia nomor sepatu, ya mau ngapain juga, toh nggak akan jadi apa-apa kalaupun turun. Jadi nuansa kompetisi itu berkurang. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa undang-undang mengamanatkan tentang kedaulatan rakyat. Bahwa yang namanya kedaulatan rakyat itu kan menjadi hal yang penting. Nah sistem proporsional terbuka itu adalah wujud dari implementasi dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tapi terlepas itu semua, ini kan ada di Mahkamah Konstitusi. Apapun nanti yang Mahkamah Konstitusi putuskan, itu kan yang sifatnya final dan mengikat. Nah cuman kita kan bisa nanti berharap bahwa Mahkamah Konstitusi sudah punya yang seperti Bang Peri sampaikan, menjelang pemilu 2009, itu di GR, dan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi itu menetapkan sistem pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu sudah ada putusannya, dan putusan itu final dan mengikat. Jadi ya kita lihat aja perkembangan di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, kan sistem proporsional terbuka ini sebenarnya lahir dari putusan MK ya, sebagai koreksi terhadap sistem tertutup di Orde Baru. Apakah mungkin MK ini menganulir putusannya yang terdahulu, Pak Ferry? Ya paling ideal tidak boleh ya, karena sifat putusan yang final and binding. Tetapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Makanya saya mengingatkan MK bahwa MK harus konsisten dengan putusannya, karena putusan itu dijatuhkan dengan sandaran konstitusi. Jika MK mengubah, itu artinya mengubah prinsip kita berkonstitusi. Dan saya ingin membantah Bang Deddy ya, bahwa soal politik uang ya, problematikanya begini bagi teman-teman di partai. Proporsional terbuka itu memang ada politik uang, tetapi partai tidak mampu mengendalikan. Mereka mungkin menggunakan politik uang, tapi belum tentu juga rakyat memilihnya, begitu ya. Berbeda kalkulasinya jika proporsional tertutup, karena ditentukan oleh elit partai, uang maharnya sudah pasti dan kalkulasinya pasti. Semakin nomor peci, semakin tinggi maharnya, semakin kecil maharnya nanti akan dapat nomor sepatu. Nah ini problematikanya kalkulasi saja. Oleh karena itu kita cenderung mengupayakan ada perbaikan demokrasi dengan terbuka. Partai tidak mampu mengendalikan siapa yang dipilih rakyat karena mereka lah pemegang kedaulatan, dan itu penting sekali untuk menjaga pemilu makin hari makin baik. Jadi akan ada perkembangan perbaikan di pemilu. Makanya ada candaan itu di teman-teman pemilu ya. Kalau menggunakan proporsional tertutup akan ada 4 perda ya yang akan menentukan seseorang menjadi caleg. Perda pertama itu pertalian daerah, pertalian dakwah, pertalian darah begitu ya, dan paling penting pertalian dana perdanya begitu ya. Semakin dapat dia pertalian dana, semakin dapat dia nomor peci. Nah ini yang mau kita singkirkan karena sifat money politik
di proporsional tertutup untuk budaya berpolitik kita memang belum layak. Oleh karena itu yang konstitusional yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat menjadi penting. Oleh karena itu mari dipertahankan. Jangan setiap pemilu lalu dilakukan perubahan. Dan bagi teman-teman PDIP menurut saya kalau memang tidak mengkhawatirkan dengan berbagai model, PDIP juga sudah menjadi partai salah satu yang terbesar begitu ya, dan pemilu kemarin menjadi yang nomor wahid, kenapa harus khawatir dengan proporsional terbuka ini? Jangan karena ingin memaksakan partai ID yang tinggi untuk bertarung kemudian malah merugikan partai lain dan rakyat pemilih untuk menentukan hak mereka sendiri dalam menentukan siapa yang mewakili mereka. Saya pikir sudahlah perdebatan ini, putusannya sudah ada. Yang 6 kader PDIP itu perintahkan saja oleh PDIP untuk mundur begitu dari pengujian di MK karena itu kader PDIP, dan ada baiknya betul-betul kita berupaya bermain dengan sesuatu sistem yang sudah ajak, semua orang sudah tahu, tidak berubah-ubah dan tidak capek lagi sosialisasi di 1,5 tahun ke depan ini. Kan kasihan juga publik tiba-tiba harus dijelaskan sistem yang baru begitu. Ya, Pak Deddy silakan dijawab. Saya kira Bung Ferry harus meralat pernyataannya ya. Saya kira 66 itu bukan kader PDIP dan mereka tidak bertindak atas nama PDIP. Jadi tolonglah jangan sembarangan ya. Bahwa ada di sana yang kader PDIP, yes ya. Jadi bukan ke 6 orang itu kader PDIP. Kenapa PDIP ikut nimbrung di sini? Karena memang kita memandang secara ideologis. Sebentar. Tadi Anda sudah bicara, gantian dulu. Saya tadi seperti yang dikatakan oleh Bung Mustafa, Bang Saan Mustafa, itu ada pada ranah MK, bukan pada PDIP. Kita kan boleh dong berpendapat sebagai partai politik, sama seperti Bang Saan di Nasdem mengatakan yang terbaik itu ya sistem proporsional terbuka. Kami juga punya hak politik untuk mengatakan bahwa yang terbaik adalah sistem proporsional tertutup. Nanti biarlah Mahkamah Konstitusi yang memutuskan itu. Mari kita lihat gitu loh. Karena toh dulu ketika diputuskan menjadi terbuka pun ya kita ikut. Kita taat pada apa yang diputuskan gitu loh. Jadi jangan memframing bahwa seolah-olah ini kerjaan PDIP gitu loh. Menurut saya itu tidak baik, itu suuzon. Tetapi bahwa kita memang punya pemikiran yang teguh bahwa partai adalah dalam sesuai dengan undang-undang satu-satunya organisasi melakukan rekrutmen untuk posisi-posisi politik di di pemilu legislatif, yaitu faktanya ya begitu gitu loh. Baik. Tapi tidak ada keinginan dari kita untuk memaksakan. Itu silakan MK putuskan. Baik, terakhir ke Kang Saan ya, sebelum kita Kang Saan, ini waktu kita sangat terbatas. Kang Saan, bagaimana kemudian apabila uji materi akhirnya dikabulkan oleh MK, apakah Nasdem juga siap akan menjalankannya? Ya, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena final dan mengikat kan semua harus diikuti. Tentu itu juga serta-merta tidak serta-merta. Nanti kan ada turunannya, PKPU dan sebagainya. Dan juga di internal partai juga kan bebas nanti untuk menentukan pilihannya. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan, yang namanya Mahkamah Konstitusi ketika menguji materi, itu kan sandarannya Undang-Undang Dasar. Apakah misalnya sistem proporsional terbuka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di pasal mana? Justru saya melihatnya kenapa MK di 2008 dengan putusan nomor 2224 yang waktu itu ya saya ingat persis itu sistem pemilu yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah itu kan semi terbuka. Di sebuah dapil itu menggunakan 30% BPP. Nah, di GR beberapa bulan menjelang pemilu itu akhirnya MK yang semi terbuka itu oleh MK dijadikan terbuka murni. Nah, MK beralaskannya kepada prinsip kedaulatan rakyat. Nah, MK sudah punya presiden memutuskan. Nah, karena itu kita akan tunggu bersama nanti seperti apa putusan dari MK. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Deddy dan juga Kang Saan telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.